Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Netizen, warganet, muslimin muslimat rahimakumullah. Kita jumpa lagi dalam dunia maya yang biasanya diisi dengan glamor-glamor selebritis dan materialistis, hedonistis, dan semua tis-tis yang lain. Ada YouTube yang memperlihatkan titik-titik dan titik-titik. Kini kita muhasabah, ya, jajal-jajal mencoba untuk mandan emut karo agama, emut karo singgawe urip. Jangan hanya sekedar kesenangan dunia semata, lupa akan akhirat. Ya, walaupun hanya sekedar cerita, tapi cerita ini dari langit. Jadi cerita yang sifatnya samawi, cerita dari langit, cerita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cerita yang sifatnya dongeng dari daerah-daerah, misalnya kancil dan buaya, kancil dan siput, dan lain sebagainya. Tapi ini cerita dari Alkitab, Al-Quranul Karim. Apa cerita hari ini? Ya, tentang belis atau iblis atau setan. Kalau di kebudayaan Jawa biasanya macam-macam belis, macam-macam setan. Misalnya ada jenis kuntilanak, durkaprok, banaspati, gindus, gendruwo, dan lain sebagainya. Tapi juga ada pocong, pocong yang meripatnya mendelik, pocong yang tidak kelihatan meripatnya, dan pocong-pocong yang lain. Ada juga yang hanya berupa rangka atau namanya medi jerangkong. Dan yang paling ganas adalah jenis gendruwo, karena konon katanya gendruwo bisa berubah jadi suami seseorang dan berhasil mengumpuli istri orang. Itu ada beberapa kasus yang cerita dari mulut ke mulut, tapi ada juga seorang istri yang bercerita begitu. Jadi walau alam itu tergantung pada yang telah mengalaminya. Tapi dalam sebuah film juga ada, dalam film Angling Darmo juga ada seorang istri yang digauli oleh gendruwo karena laki-lakinya lagi mencari tawon madu. Ternyata gendruwo datang ke rumahnya dan berhasil secara sistematis dan masif terstruktur menggauli istri yang ditinggal di rumah. Itu dalam film Angling Darmo. Jangan tanya macam-macam, nanti jangan protes para netizen dan warganet, jangan protes. Itu cerita di Angling Darmo. Jadi nanti tanya saja sama produser filmnya. Kita lanjut. Itu sekedar mukadimah bahwa cerita yang dari Al-Quran ini adalah cerita iblis belis. Dulu sebelum dikutuk, belis, iblis itu namanya Azazil, merupakan raja iblis. Pokoknya raja iblis yang hebat sekali waktu itu. Karena apa? Makhluk yang sangat dimuliakan di surga waktu itu. Jadi waktu itu iblis sangat dimuliakan di surga. Azazil raja iblis yang tampan, yang kini mengenaskan. Jika kita menengok neraka, maka akan kita jumpai raja iblis Azazil
yang dulunya sangat tampan sebelum dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Azazil itu? Sebelum diciptakan Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azazil menjadi imam para malaikat atau khosin al-jannah atau bendaharawan surga. Hebat kan? Jadi imam para malaikat dan bendaharawan surga. Itu Iblis zaman dulu. Dan itu sebelum membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabarkan dibuang ke bumi di gurun Azazil atau Jabal Muntar, letaknya di gurun Yudea, Suriah. Azazil secara harfiah berarti makhluk kuat Allah atau makhluk yang terhormat. Hebat kan Azazil itu yang sekarang jadi Iblis. Azazil masa lalu diriwayatkan sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat. Juga pemimpin para malaikat karubiyun, memiliki tempat di beberapa langit, mendengarkan berita-berita rahasia Tuhan, dan masih banyak lagi. Itulah gambaran Iblis, gambaran Azazil yang tampan, perkasa, hebat, menjadi pemimpin surga dulu, yang waktu itu Adam belum diciptakan, jadi belum ada saingannya, masih merupakan makhluk termulia waktu itu. Dalam surat Jin ayat 9 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna kunna na'udzu minha maq'ida lis-sami famayastami'il al-ana yajid lahu shihabar rasada. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri atau mendengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Jadi zaman dahulu Azazil dan bala tentaranya bisa menduduki pojok-pojok langit, bisa mendengarkan dengan leluasa apa saja berita-berita dari langit. Namun kini era Kanjeng Nabi Muhammad SAW semua itu telah berakhir. Bagaimana masa sekarang Azazil yang dulu gagah perkasa? Kini sosok Azazil sangat menyeramkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya Iblis atau bahasa Jawa Iblis, dan mengubah wajahnya menjadi bentuk seperti babi hutan, kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Itulah gambaran Iblis masa kini yang sangat menyeramkan. Azazil atau yang dulu gagah perkasa yang sekarang diberi nama Iblis atau Iblis yang sudah bentuknya nggak karuan, diberi umur hingga hari kiamat dengan janji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin dan menemaninya di neraka jahanam kelak. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, netizen warganet yang dimuliakan Allah, demikian cerita tentang Azazil, Raja Iblis, pemimpin surga yang dulu sangat mulia dan sangat baik, dan sekarang terkutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya gara-gara sifat sombongnya, sifat angkuhnya. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, maka Azazil yang merasa paling gagah, yang merasa paling tampan, dan merasa paling terkemuka dan terhormat, tidak mau sungkem, tidak mau menghormati Adam, akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai umat manusia, anak cucu Adam, bagi yang
tidak kuat imannya, maka akan tergoda oleh iblis dan akan menjadi temannya di neraka jahanam. Janji iblis hanya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang hatinya jernih, orang-orang yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mukhlis yang akan terbebas dari godaan iblis. Karena itulah mari kita berlatih untuk ikhlas dalam hidup kita, semata-mata hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, katakanlah ya Allah yang Maha Esa. Dan kita harus mengesahkan Allah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai pegangan hidup kita sampai hari kematian kita nanti. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Islam sebagai, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.